gue selalu seneng sama feedback. Of course dulu awal-awal feedback itu kayaknya ini banget ya, tajam banget gitu kan. Tapi over time sebetulnya justru itu yang bikin lo tambah keren gitu. Lo kalau dipuji-puji mulu malah lo nggak maju-maju gitu kan. Sebagai orang Indonesia di sana, ini jadi terlepas bidangnya, lu sendiri hanya dalam konteks bekerja secara umum, lu sendiri ada canggungnya nggak sih, kayak canggung atau kan ada orang yang mungkin nggak pede atau mungkin ya kayaknya gue bisa nggak sih di lingkungan ini atau culture-nya beda. Lu sendiri sempat merasakan masa-masa begitu? Pastilah, pasti merasakan, nggak mungkin. Ada momen-momen tertentu nggak yang bisa lo ceritain yang apa lu yang memorable atau dalam arti lu inget banget tuh kayaknya pas gue lagi ragu atau nggak pedenya gitu? Banyak sih dulu awal-awal ya, banyak banget. Apalagi di isinya kebanyak ya, hampir semuanya US citizens. Di Pandora gue the first international person gue di Pandora. Bukan cuma orang Indonesia pertama, bukan. Orang internasional pertama gitu. Bener. Gue orang internasional pertama. Tapi kalau dulu ya, gue ya nggak pede itu pasti ada lah rasa-rasa itu ya. Cuma nggak tahu kenapa gue dulu kayak mungkin karena suka dan kayak gue ngerasa bisa dengan skill gue, bukan dalam arti sombong gitu, tapi gue ngerasa kayak bisa nih gitu. Jadi gue memperlihatkan atau nggak membungkamkan lah, tapi lebih kayak menunjukkan bahwa gue itu worth it ada di situ dengan karya gue gitu, ngerti nggak? Jadi gue nggak terlalu banyak ngomong mungkin di awal-awal gitu, gue yang kayak ya, ngobrol gini-gini aja gitu, tapi gue nggak yang gimana-gimana banget gitu. Tapi gue create something yang kayak orang-orang kayak wah gila lo. Nah itu maksud gue respect itu bukan dari yang dulu gue coba ya gitu, itu mungkin style gue yang gue dapet itu bukan dari cara gue approach orang-orang ini atau gimana, tapi lebih dari output creation gue gitu. Jadi itu sih cara gue untuk nge-boost confidence gue gitu. Otherwise ya lumayan susah sih, karena ya lo if talking about language terus kayak apa ya, banyak hal lah gitu yang membuat lo kadang-kadang nggak confident aja gitu. Tapi begitu lo udah harus sama-sama mengeluarkan karya nih, all of a sudden nih kayak playing field-nya tuh sama gitu. Jadi whether lo bisa apa enggak gitu. Nah itu aja sih. Dan ya gue mencoba membuktikan, dan gue sebenarnya deep down inside cukup kompetitif gitu kan. Jadi gue kayak berusaha membuktikan nih, ini nih yang paling keren. Ya gue banyak nggak tidurnya dulu, maksudnya sleepless nights untuk bener-bener nunjukin gitu bahwa gue bisa gitu. Itu banyak banget. Lu desain gini, kalau soal prosesnya menyukainya lu merasakan langsung, lu menyukai itu gitu kan. Nah, tapi soal keyakinan bahwa ini bagus atau enggak, lu mulai merasakan bahwa yang gue kerja ini bagus gitu. Kadang ada orang yang sebetulnya hasil kerja bagus, tapi dia mungkin hasil gambarnya atau desain dalam bentuk apapun lah ya bagus, tapi dia nggak yakin. Maksud lo dia merasa bagus tapi orang nggak merasa bagus? Sebaliknya, dianya merasa nggak bagus, orang lain mungkin ngeliat sebetulnya bagus gitu. Nah, lu mulai merasa bukan cuma suka pekerjaan, tapi memang lu merasa hasil pekerjaan gue bagus tuh, ada momen tertentu nggak yang membuat lu mulai tumbuh keyakinan gitu? Ada. Waktu gue masih kuliah, gue kuliah kan gue bikin event itu. Selain gue bikin event, jadi waktu bikin event ya, let's say gue bikin flyer gitu kan, flyer gue kerjain berjam-jam, gue nggak tahu caranya pakai tools itu kan, jadi gue kerjainnya manual gitu. Terus pas orang-orang datang ke acaranya, let's say acaranya nih yang skala kecil lah gitu, orang lihat flyer, wah keren juga nih, siapa yang ngedesainnya gitu. Tapi kan nggak tahu kalau gue yang ngedesain. Jadi dari feedback itu gue ngerasa confidence gue mulai ke-build. Terus gue dulu kayak bikin kaos yang disetrika doang gitu kan. Terus gue gitu ke coffee shop gitu di seberang kampus gue. Terus si baristanya bilang, wah bro, gitu keren banget man, gitu, where'd you get this from, gitu kan. Gue bikin sendiri gitu. Yang bener loh, gila, nanti kalau bikin lagi gue mau ya gitu.
besoknya men, gue langsung malamnya tuh gue bikinin, gue tanda tangan kayak artis gitu. Berasa seniman kayak Picasso gitu. Gue tanda tangan, terus besoknya gue datang lagi ke tempat dia. Kalau nggak salah besoknya gue datang, dia lagi nggak kerja. Terus gue datang lagi besoknya, gue bawa pas dia kerja, ini men, gue bikinin nih buat lo nih khusus nih gitu. Wah gila, thank you banget gitu. Dari hal-hal kecil gitu ngeboost banget sih. Dan itu apa ya? Pas gue liat sekarang sih kayaknya dulu jelek juga ya. Karena nggak keren-keren amat, kayaknya nggak mungkin nih orang ngomong segitunya gitu. Gue masih ada desainnya sampai sekarang gitu. Tapi saat itu lumayan ngeboost confidence gue gitu, bisa. At least gue ngerasa kayak oke, gue ada progress nih, biarpun gue kerjainnya mungkin caranya juga nggak sesuai dengan apa yang diajarin standarnya gitu, tapi ya gue bisa achieve output yang sama mungkin gitu. Ya dari situ menurut gue pelan-pelan ke build. Nah over time ya kayak misalnya ya pas sudah menang award apa segala macam itu kan kayak pelan gitu kan. Ya gue sih nggak pernah ngejar itu ya, tapi pas gue kerjain tuh gue ngerasa harus puas aja gitu dengan standar gue gitu. Dan ya alhamdulillah sih itu sampai sekarang bisa. Pernah nggak dibilang nggak bagus? Ya pernah lah. Ya pernah lah. Sering? Pernah atau sering? Pernah lah ya? Pernah sih. Ya gue selalu seneng sama feedback. Of course dulu awal-awal feedback itu kayaknya ini banget ya, tajam banget gitu kan. Tapi over time sebetulnya justru itu yang bikin lo tambah keren gitu. Lo kalau dipuji-puji mulu malah lo nggak maju-maju gitu kan. Ya, pas lo dibilang, ini kayak kurang ini nih bro, nih kayak jelek banget ini aja nih gitu. Oh ya gitu, kenapa gitu. Ya gue sekarang udah mencoba ya, biarpun pasti namanya orang ya ada sebel-sebel sakit hatinya gitu. Tapi mindsetnya ya feedback itu ya itu apa ya, diamond lah gitu. Tapi sempat ada yang nggak enak gitu nggak cara nyampein feedback atau komentar atau? Ada lah pasti ya. Cuma gue berusaha nggak inget gitu aja kali ya. Gue lebih mencoba memaknainya differently, gue jadi nggak inget sih. Jadi gimana lo mungkin buat semua yang nonton atau yang dengerin juga kan mungkin sebetulnya bukan hanya dalam konteks desain ya, tapi apapun yang mereka kerjakan terus dikasih feedback atau dikomentari, baik komentarnya sebetulnya dengan baik atau mungkin dengan nyolot gitu, tapi intinya dibilang ini nggak bagus atau kurang bagus gitu. Ada orang yang mungkin terus defensif atau gimana sih, apa yang perlu lo katakan sama diri lo sendiri gitu untuk bisa nggak cuma menerima dengan baik tapi juga bahkan membuat itu sebagai something yang membantu kita juga ke depannya. Iya, ya itu perjalanan panjang ya, bisa sampai ke titik gue pelan-pelan menerima gitu feedback dan akhirnya bisa merasa itu sebagai anugerah gitu ya. Kalau lo nggak dikasih feedback ya lo nggak akan bisa improve gitu. At this point gue mikirnya itu kayak sesuatu yang apa ya, bisa dibilang kayak diamond gitu kan, kayak rare tapi berharga banget gitu. Karena ya the only way to improve is to get feedback sih menurut gue. Kalau nggak itu lo kayak di atas angin, kerasanya kayak the best ever dan lo nggak humble enough tuh untuk mencoba analyze diri lo sendiri gitu. Kalau lo kan ya mungkin lo bisa mengkritisize diri lo, tapi orang lain itu kan sebetulnya lo bikin satu karya atau lo bikin satu apapun itu kan, konten apapun itu kan itu untuk orang lain, ya kan? Lo punya purpose untuk memberikan itu ke orang lain. Nah kalau orang lain bilang ini gue nggak bagus, ini kan bukan buat gue, buat lo. Ya, please give us feedback gitu. Ya, itu sih. Jadi menurut gue ya cara menerimanya ya memang dari mindset tuh memang udah harus berbeda gitu, dan itu nggak gampang sih, pelan-pelan ya, namanya sakit hati dan segala macam itu pasti ada lah gitu. Tapi ya lama-lama kalau kita ngerasa itu bermanfaat gitu ya, ya ini aja coba diimprove gitu pelan-pelan gitu. Dan banyak banget feedback yang gue dapet yang akhirnya jadi improvement untuk diri gue sendiri gitu, especially. Nggak terasa nih gue ngobrol sama lo, gue soalnya banyak yang pengen gue tanyain ini sebetulnya. Kan gue bilang ceritanya panjang. Panjang ya, benar di awal tuh udah bilang betul. Dan ini masih awal-awal loh. Ya makanya. Cuma gini, gue kalau lo kan sekarang sebagai entrepreneur nih, gitu ya, sebagai entrepreneur. Kalau gue sebelum kita pindah ke bagian working as an entrepreneur gitu,
secara umum dari perjalanan lo bekerja di tempat orang lain gitu ya, apa sih mungkin saran lo buat siapapun yang nonton gitu, yang dengerin juga, mungkin hal-hal penting, apa kualitas penting gitu, atau ya attitude yang penting yang buat lo pribadi gitu, dari pengalaman lo pribadi, karena kalau kita tanya ke orang lain mungkin jawabannya bisa beda-beda juga kan gitu kan, tergantung pengalaman orang masing-masing. Kalau lo apa secara subjektif yang menurut lo penting yang perlu dipegang bekerja, prinsip-prinsip dalam bekerja buat lo? Maksudnya kerja di Ya baik anywhere gitu kan, mungkin bekerja sebagai staff atau sebagai seorang karyawan, dengan bekerja sebagai seorang entrepreneur itu ya ada prinsip yang mungkin beririsan yang penting, tapi mindset lu kalau bekerja as a staff sebagai karyawan itu seperti apa? Nanti kita ngobrol soal as a entrepreneur juga gitu. Sebenarnya dua-duanya sih mirip ya, attitude kerjanya tuh banyak lah irisannya gitu. Of course jadi entrepreneur lebih pusing kan, tapi jadi karyawan juga harus punya spirit entrepreneurial juga gitu ya. Lo dulu biarpun gue desainer gitu, gue masuk ke Pandora as a senior designer, terus akhirnya gue di promote jadi manager, terus jadi director gitu. Itu gue juga pelan-pelan belajar entrepreneurial spirit sih, dimana gue harus ngerasa bahwa gue harus nggak hanya make an impact to the users gitu, karena dulu produknya music streaming ya, nggak cuma bikin produk yang bagus, tapi gue juga harus mikirin bisnisnya gitu. Jadi gimana nih gue bisa bikin sesuatu yang impactful ke users kita, tapi juga ke bisnis kita gitu. Nah, sebetulnya sih kalau prinsipnya sih lebih ke ya kalau lo satu visi nih sama si company lo, ya lo akan berusaha segimana mungkin, biarpun ya lo nggak usah mikirin. Kalau gue sih waktu itu bukannya gimana-gimana ya, gaji juga kalau bilang gaji kurang ya selalu kurang. Kalau lo bilang kalau tanya ke orang-orang itu kan gajinya cukup nggak? Kurang bang gitu kan, gitu. Ya nggak usah, maksud gue nggak usah terlalu fokus ke situ, tapi kan ini kan kayak sekolah gitu, di mana lo belajar, jadi attitude-nya mesti kayak bener-bener ya udah gue harus belajar terus, gue harus coba terus, gue harus make an impact to the users, to the business gitu, sehingga ya kita sama-sama bisa grow gitu. Kalau kita udah mikirin touch point itu, menurut gue even orang di kantor apa segala macam juga akan acknowledge lo gitu. Jadi entrepreneurial spirit itu menurut gue penting banget, even lo sebagai karyawan gitu. Karena justru malah kalau sebagai karyawan tuh lebih enak, karena lo bisa melatih entrepreneurial spirit, tapi at the same time lo nggak punya risk yang segitu besarnya kan. Jadi ya menurut gue sih itu yang gue jarang lihat sih di karyawan gitu ya. Karyawan itu benar-benar ngerjain sesuatu yang mereka harus kerjain gitu. Padahal sebenarnya kalau lo mau go beyond your responsibilities itu bisa banget gitu, dan make a bigger impact gitu to the business, itu sebetulnya ruangnya tuh besar gitu. Cuma kadang-kadang kita terlalu terkungkum di dalam mindset di mana ya gue kerjain apa yang harus gue kerjain gitu sih. Menarik tadi lu bilang melihat seperti sekolah, jadi gue harus belajar terus tuh analogi. Iya, gue melihat itu seperti layaknya sekolah, ada taman bermainnya di luar. Jadi kan orang tuh selalu bilang ya, kok akhir-akhir ini gue nggak tahu kenapa gue juga sering denger anggap kerjaan lo itu kayak di playground gitu kan, main terus gitu. Itu dulu gue ngomong waktu gue di Pandora itu, gue ngomong itu ke teman-teman gue. Lo kerja ngapain sih? Ya gue kerja kayak main-main nih, kayak di playground gitu. Dulu itu gue ditanya, ya itu bener-bener ini gue nggak make up story ya, cuma itu gue dulu jawaban gue itu. Karena kan dulu anak gue masih kecil kan, jadi gue sering ke playground, jadi gue referensinya playground terus gitu kan. Gue kayak kerja di playground nih gitu, seru banget nih gitu. Jadi gue pernah kerja di tempat yang nggak enak banget gitu. Gue pernah kerja yang menurut gue tempatnya tuh kayak memberikan gue ruang untuk banyak
eksperimen dan making impact juga gitu ke bisnis, ke user tadi itu. Jadi belajar banyak lah. Ya bener-bener lo udah sekolahnya kan anggap sekolah nih playground gitu kan, lo main-main tapi lo juga belajar gitu kan, main belajar, dan itu it's just like it's part of you gitu. Lo going through all this life journey ini ya itu sebetulnya kira-kira kayak gitulah yang ideal menurut gue. Even kayak sekarang aja melakukan entrepreneurship juga ya seperti itu gitu. Mungkin tapi sekolahnya agak beda gitu ya. Cuma konsepnya mirip-mirip lah gitu. Apa yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk menjadi entrepreneur? Mungkin dulu gue itu suka gue suka bereksperimen. Gue merasa dulu waktu terakhir di Pandora itu gue bikin produk-produk baru gitu ya. Terus juga mikirin bisnisnya, karena kan gue dulu sekolah bisnis, jadi gue sense of bisnisnya masih lumayan lah gitu, biarpun dulu masih belajar gitu. Tapi kayak bikin produk baru, gue mikirin bisnisnya, revenue-nya gimana. Jadi gue udah merambah ke produk, ke bisnis gitu. Terus gue dulu juga sempat bikin banyak produk-produk untuk iklan di Pandora gitu. Jadi kayak bener-bener irisan bisnis dan produk desain itu banyak banget. Nah di situ gue mikir kayaknya gue harus coba nih sendiri nih gitu. Dan waktu itu gue nyoba pertama kali jadi entrepreneur masih di SF dulu. Itu pas anak kedua gue lahir gitu. Jadi it's not the best timing kalau bisa dibilang ya, kalau lihat baca-baca buku gitu ya, kapan lo harus jadi entrepreneur gitu, mungkin bukan saat itu gitu, karena anak gue baru lahir nih. Bulan depannya gue cabut 2 bulan apa sebulan setelah itulah gitu. Ya, it's a big risk gitu. Cuma ya momennya ada di situ, dan ya momen itu nggak bisa diulang lagi lah gitu ya. Jadi gue harus take a chance gitu, dan ya itu reasonnya mungkin karena gue pengen coba untuk ya bisa berkarya sendiri, karena selama itu kan gue berkarya di tempat orang dan ya penasaran aja gitu. Ya ternyata susah banget kan dan gitu. Itu apa? Lu mau mulai dengan apa waktu itu? Dulu nama company-nya Good & Co. Good & Co. Good & Co itu kayak matchmaking tool gitu, online tool buat potential employee sama hiring manager. Jadi kalau lo mau hire orang, lo kasih tool ini dulu, gue ngisi, dia ngisi, terus nanti kita dilihat seberapa match nih kita berdua kalau kerja bareng secara psikologi gitu. Nah, karena dulu gue gue pernah hire orang untuk tim gue waktu masih di Pandora. Gue udah go through multiple interviews, udah di background check apa segala macem, udah dikasih tes. Ternyata orang itu nggak cocok sama tim gue gitu. Dan gue bingung, padahal kayaknya udah screeningnya udah banyak ya, kok nggak cocok gitu. Ternyata banyak yang belum ketemu, dan nggak cocoknya tuh maksudnya nggak cocok yang cukup fatal lah gitu. In a way kayak ya dia stres, gue juga stres, tim gue juga stres gitu kan. Jadi dari situ gue mikir kayaknya kok emang nggak ada tool yang segampang itu, kan toolnya mahal-mahal dulu ya. Kalau kayak personality test dan lain-lain gitu. Ya kita coba come up with Good & Co itu. Jadi lo ada partner juga? Ada partner. Nah partner gue waktu itu kebetulan punya experience yang mirip, tapi dia di sisi yang di-hire. Kalau gue kan waktu itu sisi yang nge-hire. Jadi dia di-hire sama bos barunya, ternyata dia nggak cocok sama bos barunya. Terus dia ngerasa kayak, kok gue nggak ada tool gitu ya, nggak dikasih tool untuk bisa tahu ahead of time bahwa nih orang ini kira-kira kayak gini. Karena lu udah scan through resume atau CV gitu kan, LinkedIn-nya apa segala macam, kayaknya oke-oke aja, dulu dites skill set-nya oke, tapi secara personality clash gitu. Sorry gue mau tanya, ini agak berbeda ketika lu sebelumnya kayak gaming, desain dan seterusnya, atau ini berhubungan sama kayak HR tuh, dunia SDM gitu, walaupun tetap connecting dengan teknologi juga gitu kan? Gue lebih ngedesain si produknya, karena kan jadi waktu gue di Pandora itu gue responsible akhirnya pindah tuh dari desain biasa ke produk design. Product design tuh it's a bigger field gitu in a way. Itu mungkin ceritanya juga panjang karena dulu gue nggak sengaja. Jadi awalnya gue di hire as a senior designer untuk bantu bikin
produk-produk iklannya Pandora gitu. Terus tahun 2007 tuh iPhone keluar. 2008 aplikasi-aplikasi third party itu boleh masuk ke iPhone. Nah, Pandora tuh one of the first applications yang masuk ke iPhone. Nah, karena gue dulu desain di situ, gue dicemplungin lah sama bos gue, suruh bantuin. Ya udah bantuin, akhirnya gue stuck gitu sama si app ini gitu, bikin app ini segala macam. Tapi kan bikin app itu requires more thinking than just desain biasa gitu kan. Desain biasa juga sebetulnya kalau benar-benar mau bagus gitu kan juga requires a lot of thinking. Nah, di situ gue switching tuh kayak agak-agak ke product design. Akhirnya dulu gue dikasih responsibility untuk manage product design timnya Pandora gitu. Nah itu juga ya belajar banyak lah di situ. Gue nggak pernah sekolah, gue harus ngerti human behavior. Nah di situ kalau product design tuh lo mesti ngerti user experience, human behavior gitu kan. Cara orang misalnya orang dulu pakai aplikasi kita lagi lari nih gitu. Lagi lari, gimana caranya supaya kita ngebantu larinya itu konsisten. Ini tahun 2010 kali ya, 2009 gitu lupa. Supaya larinya itu pace-nya nggak turun. Oh, berarti kita harus detect speed larinya dia. Jadi kan pakai GPS sebetulnya kita bisa detect tuh. Dia speednya kira-kira berapa. Nah, tempo yang dikasih di lagu itu, karena kan kita kan dulu sistemnya itu kayak playlist ya. Jadi lo nggak milih nggak milih spesifik album, tapi milihnya playlist. Ya kita bikin tuh si playlistnya itu benar-benar mengikuti kecepatannya dia. Gitu. Itu kan harus tahu kan kayak reaksi apa yang akan terjadi kalau kita kasih musik seperti ini gitu. Itu there's a lot of research, terus ya lu harus ngerti lah human behavior kira-kira seperti apa gitu. Nah dari situ gue mulai tertarik ke human behavior dan psychology lah in general gitu. Jadi makanya waktu gue awal-awal ngerjain project Good & Co itu awalnya tuh side project. Itu gue tertarik, ternyata gue tertarik sama psikologi juga gitu. Ya itulah kenapa gue bikin Good & Co. Berapa lama itu? Kira-kira 2 tahun lah. Terus kita diakuisisi sama company dari Jerman. Terus gue pas setelah akuisisi gue decided untuk bikin sesuatu yang baru karena waktu itu gue sebenarnya juga tertarik sama education. Nah, karena anak gue waktu itu 5 tahun, dia main iPad setiap hari gitu. Terus juga mainnya tuh game-game yang agak-agak mindless gitu lah, kayak Angry Birds dan lain-lain. Terus gue ngerasa kayak bapaknya bisa bikin aplikasi kok mainnya gini mulu ya gitu. Jadi gue agak-agak guilty dan pengen bikin sesuatu buat anak gue gitu. Ya udah akhirnya gue bikin namanya Wonderbox. Itu kayak application buat anak-anak SD. Jadi ya sebenarnya 5-12 tahun lah gitu. Jadi anak-anak itu tuh bisa main game tapi dia sambil belajar at the same time. Jadi kayak misalnya ada satu project disuruh bikin hotel di Mars gitu. Dia somewhat juga harus tahu temperatur Mars tuh berapa. Jadi apa ingredients yang dipakai untuk hotel itu tuh cocok gitu sama landscape-nya Mars gitu. Nanti kalau udah selesai gambarnya kan kayak pakai stiker-stiker gitu, nanti bisa di-share ke gurunya, ke teman-teman kelasnya, sama ke orang tuanya gitu. Jadi kayak ada sedikit apa ya, social media tapi kayak internal social media. Ada jadi kayak user-usernya gitu. Iya, terus ada gaming ininya juga, aspeknya juga. Ya lumayan seru sih, dan itu kita akhirnya bergabung sama Khan Academy. Khan Academy itu siapa? Yang Salman Khan ya? Iya, Salman ya. Nah itu dia, ya kita proses panjang lah, akhirnya kita bergabung lah dengan si Khan Academy. Sekarang nama aplikasinya itu Khan Kids gitu. Jadi ya sebuah journey yang menarik lah, karena gue belajar banyak yang dari psikologi pindah ke education. Ya tapi kalau lihat Inspigo sekarang tuh sebenarnya kayak gabungan dari semuanya gitu. Nah, lu balik ke Indonesia tahun? 2016. 2016. Dan itu sampai kemudian gabung sama Khan Academy itu? Ya 2016 itu pas proses akuisisi. Gue nggak tahu ini if it's too personal, ya lu nggak harus jauh juga, tapi lu memutuskan untuk kembali ke Indonesia kenapa?
ya baru pulang terus jadi entrepreneur, terus modal juga awal sendiri gitu kan. There's a lot of risk gitu.